Pada kesempatan ini Ibu sebagai PJ mata kuliah KD 2 ya akan menyampaikan rencana pembelajaran ya atau program pembelajaran mata kuliah KD. Geser. Kedengeran nggak suara Ibu? Dengar Ibu. Ya, jadi mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 teori dan 1 praktika. Untuk yang lalu kan 1 teori, 2 praktika. Kok malah salah ya. Nanti diganti ya. Untuk semester ini 1 teori, 2 praktika. Ibu belum ganti itu ya. 1 teori, 2 praktika. Ya. Timnya ada 5, saya sendiri, Ibu Dr. Titi, Ibu Deswani, Ibu Dr. Eviana, dan Ibu Putu. Arti 1 praktika, 1 teori, ya, itu 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri, 60 menit tugas terstruktur. Jadi nanti ada tugas terstruktur ya, membuat makalah sesuai dengan CP yang akan dicapai. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk deskripsi mata kuliah ini sama dengan yang di KD 1 ya, karena keperawatan dasar itu 1 deskripsinya. Ya. Sana apa? Ya. Yang harus Anda kembali tegaskan adalah tentang konsep manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan juga proses keperawatan. Ya, jadi tolong dibaca lagi apa itu manusia. Ya, yang kemarin ada sebutan biopsikososial, spiritual, kultural. Ya, kemudian manusia menurut teorinya Maslow itu juga bisa Anda pakai ya, diingat kembali ya apa itu manusia karena pasien kita itu manusia ya, yang menjadi objek pekerjaan kita adalah tentu tidak asing lagi bagi kalian bahwa ya metode pembelajaran yang diterapkan di jurusan keperawatan adalah student center learning. Ya, jadi Anda sebagai mahasiswa harus aktif, ya, harus aktif dan juga harus produktif ya, untuk mencapai capaian mata kuliah keperawatan dasar. Ya, tentunya capaian mata kuliah ini juga tidak lepas dari capaian lulusan. Ya. Lanjut ke bawah. Ya. Capaian pembelajaran lulusan itu masih sama dengan KD 1, ada 4 ya. Nanti Anda bisa baca ya, tentunya terkait dengan masalah prinsip etik ya, kemudian asuhan perawatan ya. Kemudian bagaimana perawatan profesional ya, dan juga keterampilan komunikasi ya. Karena dari semua prosedur yang Anda kerjakan tentu di sana ada proses komunikasi. Maaf ya, barusan Ibu keluar, jadi keluar masuk. Nah, dari CPMK, sebenarnya CPMK-nya itu ada 3 untuk keperawatan dasar, tapi yang 1, 2 sudah kita capai di KD 1. Jadi untuk di KD 3 ini kita lebih ke, tapi masih ada konsep ya, di sini masih ada konsep tentang seksual, tentang harga diri, memiliki, aktualisasi diri, dan istirahat tidur. Ya, jadi CPMK-nya sebenarnya memang ada 3. Ya, tadi tentang konsep manusianya, kebutuhan dasar manusia, dan prosedur-prosedur terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Nah,
prosedur memang berdiri sendiri eliminasi, cuman pada kenyataannya nanti ya ada eliminasi fekal dan ada eliminasi urin, tentunya prosedur yang berbeda ya. Makanya di sini Ibu pisahkan antara eliminasi fekal dan eliminasi urin. Kenapa? Eliminasi fekal nanti Anda mengacu lagi kepada anatomi fisiologi sistem pencernaan. Ya. Ingat, jadi nanti Anda harus review kembali ketika Anda menyampaikan makalah tentang pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal, ya, maka Anda harus review kembali anatomi fisiologi sistem pencernaan. Kalau untuk eliminasi urin, tentu sistem perkemihan, ya, yang ada kaitannya dengan kardiovaskular juga, ya, bagaimana urin diproduksi di dalam ginjal dan diekskresikan melalui uretra. Kemudian ada konsep seksual, aman nyaman lebih ditekankan kepada masalah nyeri untuk praktikumnya. Ya, jadi nanti praktikum bagaimana mengatasi nyeri. Kemudian istirahat tidur, ya, istirahat tidur ini hanya kaitannya prakteknya nanti bagaimana mengkondisikan ya lingkungan yang nyaman buat istirahat tidur pasien. Tapi itu lebih ke konsum saja, tidak kita praktekkan. Spiritual, ya. Jadi bagaimana peran perawat dalam membantu pasien dalam melaksanakan keyakinannya, ibadahnya, ya, sampai bagaimana beliau atau pasien menghadapi kematian. Dan tugas kita sebagai perawat salah satunya adalah perawatan jenazah, ya, tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing ketika kita memberikan perawatan, ya. Makanya sebagai perawat Anda harus tahu ya konsep tentang spiritual ada di buku Fundamental of Nursing semuanya. Ya, di sana dijelaskan bagaimana orang misalnya agama apa yang di India. Ya, India itu agamanya apa? Hindu ya. Nah, di sana kenapa orang menggunakan perhiasan yang besar-besar? Nah, itu ada kaitannya dengan masalah spiritual. Ya, jadi nanti yang kelompok membahas spiritual tolong dilihat betul ya masalah spiritual sehingga Anda memahami agama apa aja sih yang ada di dunia ini. Di dunia ya, bukan hanya di Indonesia ya. Di dunia, karena kalau Anda baca buku Fundamental of Nursing ya itu internasional ya, jadi ada di negara lain bukan hanya di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini sub CPMK ya yang tadi Ibu bacakan tuh ada 10 tadi ya. Bahan kajian tentu nggak lepas dari 10 sub ini ya. Kemudian prosedur ya. Prosedur eliminasi fekal, eliminasi urin, aman-nyaman nyeri dan spiritual yaitu perawatan jenazah. Jadi itu 5 prosedur itu. Coba geser ke bawah. Terus ya. Jadi nah 5 ini ada 5 prosedur. Ya. Istirahat tidur tidak, tuh Ibu lupa. Istirahat tidur kita tidak lakukan praktikumnya ya karena lebih bagaimana konsep ritual, berdoa menjelang tidur dan meningkatkan lingkungan yang kondusif ya. Oke, terus strategi pembelajaran ya seperti biasa ada kontekstual instruction, ada discovery learning, ada SGD, studi kasus, dan terakhir nanti OSCE ya, ujian prakteknya kita akan OSCE. Untuk teori ya, untuk teori sementara ketentuannya daring ya. Nah, suatu saat nanti bulan depan misalnya ada ketentuan harus luring, kita luring ya. Jadi saya mengikuti peraturan yang ada di jurusan atau di prodi nurse ya. Kita akan ikuti tentunya melihat kondisi COVID saat ini ya.
Kalau memang harus daring, kalau memang harus luring. Tapi untuk praktikum, ya, saya minta tetap luring karena praktik itu susah kalau nggak luring. Ya, contoh kemarin kita ujian OSCE untuk kakak kelas saudara yang akan masuk stase profesi. Ya, hari Senin ini kan mulai profesi. Nah, Jumat kemarin kita lakukan OSCE dari 12 mahasiswa. Ya, yang memasang NGT hanya 2 yang lulus. Nah, dari sini saya berpikiran bagaimana ya membuat saudara yang masih di semester 3 ini ya ketika di semester 8 nanti dilakukan OSCE ya tidak seperti yang saya temukan kemarin. Masa dari 12 mahasiswa memasang NGT hanya 2 yang lulus. Ya. Jadi saya minta besok Anda praktikum di KD memang tidak memasang NGT, ya, hanya memberikan makanan lewat NGT. Tapi dari situ tentu akan saya perkenalkan bagaimana memasang NGT yang benar, meskipun belum dinilai. Tapi paling nggak Anda terpapar, ya, bagaimana memasang NGT yang benar, karena Anda akan memberikan makanan lewat NGT. Tentu akan memberikan makanan lewat NGT juga akan ada tahap. Ya, 90 jam kalau sehari 9 jam dari jam 8 sampai jam 18 ya karena dipotong istirahat jam 12 sampai jam 1 ya. Nah, maka Anda akan praktek selama 10 hari kerja ya, sesuai dengan beban SKS yaitu 2 SKS praktika. Kalau untuk teori pun dijadwal diberikan 100 menit. Ya. Tapi untuk tatap muka sebenarnya cukup 50 menit. Tapi seandainya dosen butuh menjelaskan lebih jauh lagi, boleh dipakai jam itu. Kalau jamnya tidak dipakai, Anda bisa gunakan untuk yang tugas mandiri dan juga tugas terstruktur. Ya, lanjut. Ya, jadi teori ya, selain yang diberikan oleh dosen tatap muka juga ada tugas makalah itu termasuk teori ya, diskusi kelompok sesuai dengan materi yang ada nanti dibagi di belakang ya, sesuai kelompok 1 misalnya tadi NGT, kelompok 2 misalnya eliminasi fekal dan seterusnya ada 5 kelompok ya. Menyusun makalah dan mempresentasikannya ya. Kemudian juga menggunakan berbagai macam platform daring untuk diskusi. Ya, terserah kalian mau pilih yang mana, tapi tentunya yang dikasih oleh prodi atau jurusan ya silakan dipergunakan. Atau Anda mau bikin sendiri di dalam kelompok boleh saja. Ya. Penugasan diberikan sebagai bagian dari pembelajaran secara terstruktur dan dikerjakan baik individu dan kelompok. Ya. Kelompok tadi ada 8 orang ya. Kalian kan seandainya ya, ada mahasiswa yang tidak aktif, jangan tulis namanya. Ya. Biar dia selesaikan sendiri. Ya. Karena di sini kelompok, kenapa Ibu minta Anda membuat kelompok sendiri? Ya. Supaya Anda merasa nyaman. Kalau Ibu buatkan kelompok, Ibu tidak tahu karakter kalian masing-masing. Ya. Nah, nanti dinamika kelompoknya nggak bagus. Jadi diharapkan dengan pemilihan kelompok sendiri, Ibu berharap nanti dinamika kelompoknya bagus. Semua mahasiswa terlibat. Ya. Baik dalam penyusunan makalah sampai dengan mempresentasikan dan bertanggung jawab menjawab pertanyaan ya dari audiens ya, itu semua kelompok harus terlibat ya. Nanti saat presentasi juga Anda harus menyajikan selain makalah adalah video ya. Tadi contohnya kelompok 1 tentang nutrisi ya. Pemberian makanan melalui NGT.
Nah, Anda tampilkan video terkait pemberian makanan melalui NGT. Ya, jadi saat presentasi makalah disertai dengan video. Ya, terserah videonya mau Anda bikin sendiri atau Anda mau cari di YouTube. Ya, tentu dikonsultasikan dulu dengan pembimbing. Ya, kalau menurut pembimbing boleh dipresentasikan di kelas, silakan. Tapi kalau pembimbing belum menyetujui, jangan. Ya, karena pembimbing akan melihat video ini layak nggak sebagai contoh. Ya, jadi tidak hanya makalah, nih tugas kelompok mencari video yang terkait dengan topik yang dibahas. Oke, lanjut ke bawah. Ya, jadi tadi teori seperti itu ya. Tatap muka masih salah. Kenapa itu piring yang salah ya? Ini bukan 2 kali 50 menit ya, tapi 1 kali 50 menit. Si pen nanti tolong diganti ya. Tadi yang SKS 1 kali 50 menit. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu. atau 9 jam per hari. Ibu. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Ibu mohon maaf, suaranya putus-putus Ibu. Gimana ya? Yang ini di kampus ini Ibu lagi keluar dari ruang rapat. Tadi juga yang kelas RKI juga sama putus-putus. Ini masih putus-putus nggak? Udah lebih baik Ibu. Oke, ya. Jadi, ya, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen sesuai topik yang diampu. Dan setiap peserta didik membuat laporan untuk tiap kegiatan yang dilakukan. Nanti ada logbook. Logbooknya ya harus dikerjakan semua. Ya, apa yang ada di dalam logbook itu harus dikerjakan semua karena akan menyangkut 5 prosedur yang kita bahas tadi. Ya. Jadi misalnya saya membimbing nutrisi tadi ya, pemberian makanan per NGT, maka semua mahasiswa akan melalui meja saya. Meskipun nanti saya mengajarkan per kelas demonstrasi dulu untuk hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, karena ada 5 prosedur tadi ya. 1 hari untuk 2 prosedur, jadi demonstrasi itu akan ada 5 pertemuan dari total 16 pertemuan. Ya. Nah, kelompok tadi fungsinya ya 1 untuk tugas kelompok terkait dengan makalah dan video. Yang kedua, kelompok dibuat untuk belajar praktek mandiri. Ya, jadi ketika praktek mandiri, kelompok 1 di bed nomor 1. Kelompok 2 di bed nomor 2 dan 5. Ya, misalnya setelah setengah jam berputar, ya berputar. Nanti 2 hari terakhir ada OSCE, ya OSCE. Jadi setiap mahasiswa akan melewati 5 prosedur, ya. Misalnya hari Kamis 20 orang. 20 orang karena ada 5 prosedur, ya 5 dulu masuk, ya misalnya jam 8 misalnya sampai jam 10 5 orang untuk 5 prosedur, jam 10 sampai jam 12 5 orang, jam 1 sampai jam 3
5 orang, dan seterusnya sampai 20 orang ya satu hari. Atau sementara yang saya jadwalkan itu untuk OC 2 hari. Hari Jumatnya sama untuk 20 orang. Ya. Jadi setiap mahasiswa akan melewati 5 prosedur dari 5 dosen. Ya, OC itu seperti itu ya. Kalian muter. Ya. Nah, makanya Anda harus latihan nanti. Ya. Ketika periode latihan mandiri, tolong Anda latihan mandiri. Ya. Nah, nggak boleh berebutan tadi. Ya, kelompok 1 ada di meja nomor 1 dan seterusnya nanti mutar. Ya. Oke. Minimal Anda berlatih 3 kali ya selama periode praktek. Oke, lanjut ke bawah. Jadi untuk praktikum akan diusahakan luring, tidak ada daring. Ya, saya minta luring. Kecuali nanti nggak tahu kita situasi ke depan. Ya, untuk saat ini direncanakan luring. Oke, lanjut terus ke bawah. Penilaian ya, tolong nanti Anda dibaca ya. Ada syarat kehadiran ya, tentu nilai Ibu akan mengacu kepada peraturan akademik yang berlaku tahun ini ya. 2022-2023. Terus penilaian terus ke bawah. Untuk teori ada UTS, ada UAS, ada makalah ya. Untuk UTS Ibu kasih 30, UAS 30 dan untuk makalah 40%. Nah, kemudian untuk teori tadi kan 1 SKS ya. Maka bobotnya 30% dan untuk praktikum bobotnya 70%. Ya, jadi bobotnya Ibu sesuaikan. Ya, harusnya 100 bagi 3 ya. Ya mungkin 3565 ya, jadi antara 3565 atau 3070. Terus ke bawah. Geser ke bawah. Ya itu ya 3 kali, kemudian nilai itu sesuai ketentuan dari pendidikan ya, minimal Anda harus 3,25 atau B+ ya. 3,25 atau B+ itu 75 sampai 79 itu nilai minimal ya. Jadi bagaimana Anda mencapai nilai 75 minimal tadi dengan komposisi terus ke bawah Neng, terus ke bawah. Komposisi tadi 30% kognitif, 70% psikomotor atau praktikum ya. Jadi nilai itu ada persen-persennya seperti itu ya. Nah, laporan kasus fiktif itu ada di mana? Ada di logbook ya. Kemudian prosedur tadi ada di mana? Ada di latihan Anda yang 3 kali ya. Nah, ujian OC tadi 30% ya dan sikap 10%. Oke, terus ke bawah. Sikap itu penting ya. Kalian itu namanya berhadapan dengan manusia. Jadi latihan bersikap baik ya. Nah, ini soal tadi kan soal teori hanya 1 SKS ya. 1 SKS berarti hanya 40 soal. Jadi 40 soal saat UTS dan juga saat UAS. Ya, soalnya 40. Nah, topiknya terkait dengan nama dosennya sudah ada di situ ya. Nanti Anda lihat di jadwal teori. Terus ke bawah. Nah, kita lanjut ke jadwal saja. Peraturan ya, peraturan terkait dengan tata tertib saya rasa sama untuk semua mata kuliah. Jadi tolong kalau ada yang sakit harus ada informasi, harus disertai surat sakit dan seterusnya. Ya, jadi jangan nggak masuk diem-diem aja. Ya. Oke, lihat jadwal ya. Jadwal itu tadi kan ada 10 topik ya. 10 topik kan di atas tadi bahan kajian. Ya. Kemudian ada UTS UAS dan ada presentasi. Presentasi Ibu jadwalkan di pertemuan 12 sampai 16. Coba lihat pertemuan 12 sampai 16.
Nanti berurutan saja ya. Berarti yang pertemuan 12 kelompok 1, pertemuan 13 kelompok 2, dan pertemuan yang ke-16 kelompok 5 berurutan. Agak ke kiri biar kelihatan pertemuan 12 sampai 16. Ini 12 terus geser ke bawah. Ya, tagihannya adalah makalah. Ya, pengalaman belajarnya, diskusi dan presentasi serta di sini ya metodenya melihat video. Ya. Jadi mulai pertemuan 12 sampai 16 itu di samping Anda presentasi makalah juga presentasi video terkait makalah yang dibahas. Ya, jadi videonya harus berhubungan. Ya, kalau makalahnya tadi tentang memberikan makanan lewat NGT, maka videonya juga terkait memberikan makanan via NGT. Ya, jadwal UTS dan UAS sesuai jadwal yang diberikan oleh pendidikan. Ya, jadi kalau nggak salah jadwal UTS itu tadi di pertemuan 9. Ya, di pertemuan 9 itu hari Kamis, ya, KD itu hari Kamis, kemudian jadwal UAS juga hari Kamis sesuai dengan yang diberikan oleh harusnya kan UTS itu pertemuan 8 ya. Tapi ternyata di kalender yang sudah diberikan oleh pendidikan pertemuan 8 kita masih pembekalan materi. Ya, jadi UTS-nya jatuh pada pertemuan 9. Nggak masalah ya, selama masih dalam periode pendidikan. Oke, lanjut masuk ke jadwal praktikum. Jangan lupa makalah nanti ada lembar konsultasi ke pembimbing ya. Nah, ini praktikum. Praktikum memang kita waktunya 10 hari kerja. Ya. Tetapi sesuai tuntutan SKS itu harus 16 pertemuan. Ya. Maka untuk dapat 16, Senin, Selasa, Rabu, baik minggu pertama maupun minggu kedua dibikin 2 pertemuan. Ya. Jadi nanti si pen-nya siapa tadi? Si pen-nya siapa namanya? Ada 3 Ibu, Tarisa, Dila, sama Am yang libur. Nah, ada 3 ya. Jadi diingatkan bahwa daftar hadir untuk teori karena kita daring tentu online ya. Daftar hadirnya online. Itu saya minta nanti harus rapi minggu ini siapa ya. Yang lalu sudah bagus, sudah rapi. Nah, mudah-mudahan yang semester ini juga. Kemudian untuk praktikum ini Ibu sudah buatkan 16 pertemuan. Jadi nanti tanda tangannya sesuaikan dengan jadwal yang ada di sini ya, ada 16 pertemuan. Coba kamu turun sampai ke bawah. 1, 2 sampai 16. Untuk Senin, Selasa, Rabu dibikin 2 pertemuan, baik minggu pertama maupun minggu kedua. Kamis dan Jumat 1 saja dari jam 8 sampai jam 18. Ya, sehingga nanti absensi mengikuti yang sudah Ibu buatkan di jadwal. Dan jangan salah lagi ya minta form. Kemarin itu pada salah minta form. Minta formnya ke Mas Danang karena Anda kan yang nurse ya atau D4 ya. Jadi daftar hadir praktikum untuk prodi sarjana terapan. Nah, jangan salah. Nah, ini pertemuan Kamis dan Jumat baik minggu pertama maupun kedua itu dibikin 1 kali saja. Dan untuk minggu kedua pertemuan 15 dan 16 inilah kita lakukan ujian OSCE tadi ya, yang akan dibagi 2 gelombang. Hari Kamis 4 orang dulu, 4 orang itu tadi ya, seharian kita bikin 4 kali putaran ya, karena 1 putaran 5 orang.
karena ada 5 prosedur dan 5 dosen. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Di bawah ada standar atau format-format penilaian dan kriteria. Penugasan dulu nih ya. Ada 5 penugasan untuk 5 kelompok nih ya. Sudah Ibu jelaskan di sini. Yang pertama kelompok kebutuhan nutrisi ya, pembimbingnya saya ya. Nah, ini tugasnya dan seterusnya sampai ada 5 kelompok terus ke bawah, geser. Ini yang disebut dengan penugasan terstruktur ya, yang dikerjakan tadi ya. Selama 60 menit kali 16 minggu ya. Jadi harusnya dikerjakan tiap hari 1 jam Anda berdiskusi menyelesaikan makalah ini. 1 jamnya membaca mandiri ya, cari referensi. Terus ke bawah sampai ke format-format penilaian. Ya. Jadi format penilaian terus bawah. Terus ini lembar bimbingan kriteria. Rubrik ini sebenarnya jadi acuan saudara. Saya supaya makalahnya nilainya 100 harus bagaimana? Baca rubriknya. Ya. Untuk dapat nilai AA itu apa kriterianya? Di situ sudah dijelaskan. Ya, jadi seharusnya Anda membuat makalah jangan asal-asalan. Ya. Membuat makalah jangan asal-asalan. Ini kelompok tadi belum Ibu masukkan ya. Kelas mana yang belum ngirim Ibu lupa. Mana format penilaiannya mana? Coba geser ke atas. Format penilaian itu kalau nggak salah ada format untuk makalah, penyusunan makalah, ada format untuk diskusi atau presentasi, dan ada sikap. Kalau nggak salah ada 3. Stop ya. Contoh ini format penilaian diskusi dan presentasi kelompok. Ya, Anda tulis di sini kelas berapa, kelompok berapa, ya. Kemudian tulis nama-namanya siapa, ya. Kalau nanti dilaksanakan daring, berarti kirim form yang sudah diisi ini dalam bentuk daring atau online. Ya, kalau nanti form ini secara luring, ya. Jadi bukti fisik kegiatan, baik daftar hadir maupun form penilaian ini sesuai dengan kegiatan. Apakah kegiatannya daring atau luring, ya. Dan jangan dosennya suruh ngisi nama-nama kalian di sini, isi dulu, ya. Diisi nama siapa, kelompok berapa, kelas mana. Bahkan untuk makalah tuh ada judul. Coba ke atas deh yang makalah. Bawahnya juga ditulis misalnya Bekasi 2 Agustus. Ya, sama nama dosennya ditulis. Terus ke atas. Stop ya, stop. Nah, itu kan ada Bekasi. Nah, ini ada judul makalah. Ditulis judul makalahnya apa, kelas berapa, kelompok berapa, anggotanya siapa. Nah, bawahnya tulis Bekasi. Saat kamu presentasi misalnya nanti tanggal 5 September misalnya, tulis ya, tulis tanggal, tulis dosen yang menilai. Ya, baru dikirim ke dosennya. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan keperawatan dasar, ya? Yang sudah punya kelompok, mulai berproses, ya. Jadi jangan Anda besok menghadap ke dosen, tapi Anda belum berproses. Belum punya bahan untuk dikonsultasikan. Nah, di minggu ini sudah mulai kelompok itu tadi bekerja, belum mengerjakan makalah ini. Jangan asal-asalan, tempel dari internet, tempel dari. Ya, kalau mau nilainya bagus, lihat tuh tadi kriteria penilaian. Ya, bikin makalah sesuai aturan. Ya,
Kita boleh melihat makalah orang lain, tapi nggak boleh kita plagiasi, ambil plak gitu. Ya, nah makalah orang lain itu jadi acuan. Oh, urutannya begini cara berceritanya, gitu. Ya, tapi redaksinya redaksi saudara, belajar menulis. Ya, bagaimana menulis referensi yang benar. Ya kan udah belajar bahasa Indonesia kan? Ya. Jadi jangan diulangi kesalahan di semester kemarin tuh bikin makalah asal-asalan. Ya. Karena di sini dinilai tadi makalah itu 40% loh bobotnya. Ya, jadi tolong dikerjakan dengan baik. Ya, membantu nilai UTS sama UAS Anda yang kebiasaan hancur lebur deh pokoknya tuh kemarin. Kemarin itu Ibu pakai nilainya itu kalau berdasarkan nilai asli saudara banyak yang tidak lulus. Ya. Jadi saya harap semester ini Anda lebih baik lagi mempelajari keperawatan dasar. Karena keperawatan dasar itu apa? Keperawatan dasar itu basic banget nanti untuk semua mata kuliah. Baik KMB, anak, maternitas, jiwa dan seterusnya. Ya, basicnya di sini. Jadi Anda harus kuat di keperawatan dasar. Ya, kalau keperawatan dasar kuat, insya Allah Anda akan mudah melewati mata kuliah yang lainnya. Ya, terutama yang kait dengan keperawatan. Oke, saya harap jelas ya. Jadi ada tugas kelompok yang terkait dengan makalah dan tadi untuk praktikum, ya praktikum Anda akan kerjakan semua prosedur yang ada di rancangan program ini. Ya, tadi ada 5 prosedur yang akan diujikan secara OSC. Ya. Nah, nanti akan disusulkan modulnya. Modulnya belum selesai Ibu revisi, ya, karena akan disesuaikan dengan topik yang ada di semester ini. Ya, karena kebetulan topiknya berubah dengan KD angkatan sebelumnya. Ya, berubah-ubah terus. Jadi Ibu harus rubah-rubah terus setiap tahun. Ya, untuk tahun depan SIPEN jelas nggak? Karena SIPEN ini perpanjangan tangan dari PJ mata kuliah, ya. Jangan ada simpang siur. SIPEN jelas nggak? Kalau nggak jelas tanya. Halo? Iya, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, nanti SIPEN habis ini kirim nama, NIM, sama tanda tangan ya, untuk dicantumkan di kontrak belajar. Jadi salah satu aja SIPEN-nya yang mana ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan cukup jelas ya bahwa hari ini saya sudah menyampaikan apa itu keperawatan dasar 2 yang terdiri dari 1 teori dan 2 praktikum. Teori nanti dinilai berdasarkan UTS dan UAS serta makalah kelompok, sedangkan praktikum akan dinilai secara OSC. Ya, artinya semua prosedur harus Anda kuasai. Makanya nanti saat latihan mandiri betul-betul dimanfaatkan untuk latihan tadi yang minimal 3 kali. Sehingga ketika OSC Anda sudah mahir. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di SS dulu, Cipen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,